Yang dimaksud waliullah itu gimana? Wali Allah adalah penyampai amanah yang dia dapatkan dari mengkaji diri, mengkaji yang mereka amalkan. Aku pengen dengar Turki azannya Nabi Muhammad macam apa. Tapi bagus loh suaranya Mas Tris nih. Tapi kalau azan aku nangis. Oh, dengerin. Rasa kangen sama Tuhan. Oh, surat apa? Surat apa aja yang suaranya lembut gitu ya. Netes ya, Mas. Jadi buat Mas Tris tuh nggak ada satupun musik di dunia ini yang mengalahkan azan. Iya. Bikin lupa ingatannya sama orang tua sendiri, pribadi sama keluarga ya. Nabi Muhammad baginda Rasul emang pernah naik ke atas sana, diangkat oleh malaikat Jibril melihat Allah yang sebenar-benarnya. Hanya satu insan yang bernyawa yang sanggup melewati rintangan ke langit ketujuh hanyalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan berarti mereka harus minimum harus punya prestasi. Terus kalau masalah proyek dan sebagainya bisa diatur ya. Masalah komponen infrastruktur itu masih gampang ditunda lah ya. Kalau untuk bahan pokok setiap kali itu harus ada pasokan ya. Bagaimana caranya kita bisa menimbun bahan pokok tersedia untuk kita semua. Misalnya disortir dari makanya harus ada kerjasama bilateral karena luar negeri kita saling membutuhkan, ada impor, ekspor ya. Misalnya kita untuk keseimbangan itu ya. Dengan ekspor rokok ya Kak, sampai ke Marlboro itu. Iya. Manchester United ya, ibu kota London sana Marlboro ya, sampai ke sana ya rokoknya. Sampai sana. Makanya kualitas cengkehnya pun lebih panas. Beda sama lebih cocok sama suasana dingin ya. Makanya sekarang harganya bisa mencapai kira-kira kalau di Indonesia ini 25.000. 25.000 ya. Lebih. Kalau di sana bisa nambah kali ya. Enggak Mas, terus ini banyak banget pengalamannya, wawasannya, belajar di mana sih Mas? Nah, itu kan soalnya banyak banget yang nanya nih. Transisi ibaratnya aku hanya mengira-ngira aja. Oh, mengira-ngira, perakiraan. Seperti pemain bola nih. Dia belum bermain, saya sudah punya prediksi. Oh, kira-kira aja. Kira-kira ini pemainnya siapa sih aslinya. Tapi untuk mengira-ngira ini segini nih, pasti menang. Untuk mengira-ngira itu punya ini enggak? Prediksi khusus, ada bekalnya ya? Iyalah, percaya diri menang ini ya. Keyakinan lah ya itu ya. Pasti menang. Sama ini. Di belakang Polres. Di belakang Polres. Oh iya. Sekolahnya sih zaman kanak-kanak. Iya. Tapi zaman kanak-kanak kan udah sampai ke Samudra Pasifik. Iya. Samudra Pasifik pertama kali mendarat di kota Inggris. Itu pun waktu dulu apa namanya diuji kompetensi masalah hanya untuk refreshing sebenarnya. Refreshing. Makanya aku di sana refreshingnya udah kenyang sampai lupa diri. Betah sih diajak sana kemari ke lautan, ke gunung, kemana lagi ya, betah aku. Paling jauh kemana? Udah puas semuanya udah sih. Hampir seluruh dunia. Sampai aku lupa ingatannya. Jadi sengaja ada yang nutupin. Sengaja ada yang nutupin itu. Aku dibikin lupa ingatannya sama orang tua sendiri, pribadi sama keluarga ya, takut kehilangan. Oh, biar Mas Trisnya tuh nggak kemana-mana lagi gitu ya. Oh. Sebenarnya kalau aku itu orangnya paling nggak betah. Nggak betah untuk diem. Dulu sering melancong. Ya, aku seneng berkelana. Berkelana lah ya, menyusuri banyak kota. Aku seneng orangnya berkelana. Oh ini yang belum mana nih otak saya. Oh ini belum. Tahu-tahu oh ini pernah aku datang. Oh ini udah pernah. Perasaan saya itu. Ya. Ingat-ingat oh udah. Kapan ya? Oh iya udah. Tanya boleh nggak Mas? Boleh. Kemarin tuh Mbak Rizky ini kan ngupload tuh video Mas Tris tuh. Ada video yang Mas bilang apa? Rumahnya Allah itu di mana? Oh rumahnya Allah itu kan sebenarnya ada, cuman khusus. Cuma khusus ya? Ya ada di langit ya. Yang jelas ada. Yang jelas ada. Langit ketujuh ya. Langit ketujuh. Langit ketujuh karena Nabi Muhammad baginda Rasul memang pernah naik ke atas sana, diangkat oleh malaikat Jibril melihat Allah yang sebenar-benarnya. Hanya satu insan yang bernyawa yang sanggup
untuk melihat melewati rintangan langit ketujuh hanyalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. ya. Itu adalah keajaiban dunia yang bisa berangkat ke sana. Luar biasa ya. Makanya itu yang namanya keagungan ya. Kalau dikatakan keagungan Tuhan, makanya dibilang kekasih Allah hanya satu-satunya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia aku belajar dari buku ya, buku yang aku pelajari buku waktu aku di sekolah dasar Islam ya, masih ingat ya, SDI. dasar Islam. Di situ tertera di dalam buku itu dia melewati duri ya, duri. Berarti kalau lambang duri berarti ada duri dalam daging. Bila mana kau kesucian itu akan hilang dari hati kalian, pasti kau tertusuk duri. Itu adalah Rintangannya. Cobaan. Ujian hati. Itu adalah seperti liku-liku kehidupan. Artinya begitu. Saya pribadi ya. Iya. Kalau menurut orang beda pandangan sih, fair aja. Iya, sudut pandang orang masing-masing gitu ya. Masing-masing punya pendapat ya. Aku tidak mau menyalahkan siapapun. Itu pikiran saya. Kalau ini Mas Tris, menurut Mas Tris tuh yang dimaksud waliullah itu gimana? Wali Allah adalah penyampai amanah yang dia dapatkan dari mengkaji diri, mengkaji apa yang mereka amalkan. Contohnya seperti dia punya doa mustajab misalnya yang biasa mereka gunakan setiap yang mereka andalkan, misalkan pamungkas ya. Pamungkas Seperti wali Allah yang 9 Sunan Gunung Jati itu mengandalkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah itu penyampai amanah yang mempelajari kitab kuning yang kitab kuning belum ada tajwid, harokat belum ada ya. Belum ada. Masih kitab gundul. Gundul ya. Pertama kali dibacakan oleh wali Allah yang namanya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, namanya Raden Syarif Hidayatullah ya. Dia bekerja sama dengan Raden Fatahillah ya. Raden Fatahillah yang bergelar di Serambi Mekah, adanya di tanah Rencong Aceh ya. Jangan salah, di tanah Aceh. Aku masih ingat ya, Raden Fatahillah yang menggempur Raden Campa. Waktu itu mereka dijajah dan diminta bantuan oleh Sunan Gunung Jati. Jadi keduanya ini bekerjasama partner ya untuk menggeser penjajah. Terus yang pertama sebenarnya Maulana Malik Ibrahim dari Dua Derajat ya. Itu yang saya pelajari dari Dua Derajat. Beliau itu asli dari keturunan dari Nabi Allah baginda Rasulullah, dari cucu Nabi yang namanya Hasan Hussein ya. Sebenarnya kalau saya ambil titik dan masih ada kaitannya darah Arab ya, yang namanya Maulana Malik Ibrahim, karena dia berkelana ya, musafir namanya. Musafir. Makanya beliau selalu mendoakan kedua orang tua. Apa doa beliau pamungkasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang namanya Maulana Malik Ibrahim, pamungkas doa yang mereka andalkan. Bahkan sampai sekarang dipakai ya. Musafir itu berkelana. Pengelana ya. Dia berkelana waktu hari demi waktu untuk mengajari manusia insan yang bernyawa agar punya pengertian antara manusia dengan Tuhannya masing-masing. Subhanallah. Terus yang diandalkan oleh Sunan Bonang itu hanya la ilaha illallah ya. Beliau ini anak yatim yang diperbudak, akhirnya dibelas kasihani oleh ibunda tiri ya, tapi disayang, tapi beliau tidak tergiur dengan harta benda. Mereka melupakan beliau ini melupakan duniawi, hanya yang dia cintai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan waktu itu ketemu yang namanya Raden Lokawijaya. Raden Lokawijaya itu sehingga berubah menjadi nama Sunan Kalijaga, berguru ilmu kepada menimba ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Apa kalimat yang beliau ucapkan di Kalium waktu dia mancing, itu kalimat syahadat ya. 40 hari 40 malam dia itu bersyahadat, mengamalkan kalimat syahadat yang diberikan oleh Sunan Bonang ya. Setelah itu beliau berguru lagi ke pondok pesantren Sunan